Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Oke, Ibu ingin bertanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Masih semangatkah hari ini? Semangat? Sudah ingin cepat-cepat belajar fisika ya? Baiklah, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan, mohon disimak dan diperhatikan. Oke, Ibu akan menunjukkan sebuah benda. Apakah kalian melihat benda ini? Benda apakah ini? Pena. Oke. Selanjutnya. Ini angka berapa? 5. Kalau untuk yang di belakang masih kelihatan? Masih. Oke. Nah, mengapa kalian bisa melihat pena yang Ibu tunjukkan, gerak-gerik yang Ibu lakukan? Mengapa kalian bisa melihatnya? Baik, benar sekali karena kita mempunyai mata. Nah, seperti minggu lalu materi yang sudah kita pelajari tentang mata dan kacamata. Yang mana mata dan kacamata itu termasuk alat optik. Mengapa mata dan kacamata termasuk alat optik? Karena alat optik itu alat yang proses kerjanya menggunakan pembiasan dan pemantulan cahaya. Baiklah, kalian pernah menonton iklan di televisi? Pernah nggak melihat iklan sabun atau sampo? Nah, mereka itu pernah bilang katanya, kalau sebelum makan ada baiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Karena banyak sekali kuman dan bakteri di tangan. Benar? Pernah? Pernah. Sekarang Ibu minta kepada kalian coba lihat ke tangan kalian masing-masing. Apakah ada kuman dan bakteri? Tidak. Mengapa tadi pena yang Ibu tunjukkan dan angka 5 yang Ibu tampilkan bisa terlihat menggunakan mata, sedangkan kuman dan bakteri tidak bisa kalian lihat? Benar, karena kumannya terlalu kecil. Karena itulah kita akan mempelajari tentang alat optik yang dapat membantu manusia untuk melihat objek-objek yang sangat kecil atau mikroskopis. Oke, kalian pernah melihat benda ini? Ada yang tahu namanya? Oke, benar sekali. Seperti yang Ibu katakan tadi, mikroskop adalah alat optik yang dapat melihat objek-objek yang sangat kecil atau mikroskopis. Nah, sebelum masuk ke materi tentang mikroskop, ada baiknya kita mempelajari tentang sejarah dari mikroskop tersebut. Jadi mikroskop ini ditemukan oleh Zarias Janssen pada tahun 1590. Nah, Zarias Janssen ini merupakan seorang fisika berkebangsaan Belanda dan ayahnya itu merupakan seorang pembuat kacamata di Belanda yang bernama Hans Janssen. Nah, menurut sejarawan mengatakan bahwasanya Zarias Janssen ini tidak mungkin menemukan mikroskop hanya dengan sendirian. Mengapa? Pada saat tahun 1590, Zarias Janssen itu masih sangat remaja, sehingga ayahnya ini sangat berperan penting dalam penemuan mikroskop. Mengerti sampai sini? Baik. Setelah kita mempelajari tentang sejarah, kita akan mempelajari tentang komponen dari mikroskop. Nah, sebenarnya mikroskop ini memiliki banyak sekali komponen tergantung dengan kegunaan atau jenis mikroskop. Nah, tetapi terdapat juga komponen yang paling utama yang telah Ibu tampilkan ada 10 komponen. Yang pertama seperti yang Ibu tampilkan, anak-anak bisa lihat di sini ada kaki. 1, kaki. Sama halnya dengan manusia, mikroskop juga pasti ada kakinya. Nah, kaki pada manusia itu digunakan untuk memopang atau memperkokoh tubuh manusia.
Nah, begitu juga dengan mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk memperkuat atau memperkokoh dari badan mikroskop tersebut. Nah, pada kaki itu juga terdapat engsel yang menyambung ke lengan mikroskop. Jadi fungsi dari lengan itu digunakan untuk ketika anak-anak ingin memegang atau memindahkan mikroskop. Selain dari menyambungkan kaki dan lengan, maka itu juga fungsi dari lengan. Yang ketiga, cermin. Nah, cermin ini pada gambar tulisannya adalah sumber cahaya. Mengapa dikatakan sebagai sumber cahaya? Karena cermin itu berfungsi untuk memantulkan cahaya, dan yang kedua adalah menghasilkan cahaya. Nah, pada mikroskop terdapat dua cermin. Jadi terdapat cermin cekung dan cermin datar. Cermin datar itu digunakan apabila cahaya pada mikroskop itu sudah cukup terang, sedangkan pada cermin cekung digunakan apabila cahaya pada mikroskop itu masih kurang terang. Oke, mengapa dikatakan sebagai sumber cahaya? Dikarenakan cermin ini bisa dilepas dan digantikan menjadi bola lampu. Dan yang keempat itu ada kondensor. Pada gambar itu tidak tertulis kondensor. Mengapa? Karena sebagian dari mikroskop tidak ada kondensornya, tetapi hanya memiliki diafragma. Namun, kondensor dan diafragma ini sangat berkaitan, yang mana kondensor ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan diafragma digunakan untuk mengatur cahaya yang masuk pada mikroskop. Terus yang keenam, bisa ada meja preparat. Ini bisa anak-anak lihat. Preparat itu adalah objek. Jadi meja preparat adalah meja yang digunakan untuk meletakkan objek pada saat penelitian. Nah, objek yang diletakkan itu akan dijepit menggunakan penjepit dan diamati. Nah, pada sebagian mikroskop ada yang bisa dinaik turunkan meja preparatnya, ada yang juga tidak bisa dinaik turunkan. Oke, yang ketujuh ada tabung. Nah, pada bagian atas tabung terdapat lensa okuler, sedangkan di bawahnya terdapat bagian namanya revolver. Nah, lensa okuler dan revolver itu menjadi pengisi dari setiap ujung tabung tersebut. Oke, yang kedelapan adalah lensa objektif. Lensa objektif ini adalah lensa yang bekerja pertama kali untuk membentuk bayangan pertama yang akan dilihat oleh si pengamat. Dan yang kesembilan itu ada lensa okuler. Lensa okuler itu terletaknya di atas, dekat dengan mata pengamat, sedangkan lensa objektif tadi letaknya dekat dengan objek yang diteliti. Yang ke-10 itu ada pengaturan kasar dan halus. Pengaturan kasar dan halus tergantung dengan dari mikroskop tersebut. Nah, yang bisa anak-anak lihat, ini adalah mikroskop dengan tabung yang miring. Jadi, pengaturan kasar dan halus ini akan menaik turunkan meja preparat, sedangkan mikroskop dengan tabung yang lurus, itu akan mengatur menaik turunkan lensa objektif. Mungkin Ibu akan melihatkan ada animasi virtual tentang mikroskop. Oke, ini mungkin Ibu akan tampilkan ketika akhir pelajaran saja ya, karena sepertinya ada gangguan sinyal. Oke, ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis dari mikroskop. Tapi Ibu akan menampilkan 3 contoh dari jenis mikroskop. Yang pertama itu berdasarkan sumber cahaya. Jadi mikroskop itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumber cahayanya. Yang pertama mikroskop cahaya dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Yang mana mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya dalam melakukan kerjanya, yaitu
memperbesar objek yang diteliti. Nah, mikroskop ini juga bisa memperbesar hingga 1000 kali perbesaran. Dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini berbeda dengan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu menggunakan cahaya sebagai sumber energinya, sedangkan mikroskop elektron ini akan menggunakan statistika elektron dan elektron magnetik. Nah, sedangkan pada penampakan objek yang diamati, mikroskop itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mikroskop 2 dimensi, yaitu mikroskop cahaya, dan mikroskop 3 dimensi, mikroskop stereo. Karena Ibu telah menjelaskan tentang mikroskop cahaya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mikroskop stereo. Jadi, bayangan yang ditampilkan oleh mikroskop stereo ini adalah 3 dimensi, berbeda dengan mikroskop cahaya. Nah, namun yang berbeda di sini adalah mikroskop stereo akan mengamati benda-benda yang relatif besar, berbeda dengan benda yang diamati oleh mikroskop cahaya. Nah, perbesaran yang digunakan itu 7 hingga 30 kali perbesaran. Oke, setelah dari jenis-jenis mikroskop, terdapat juga cara kerja mikroskop. Nah, cara kerja mikroskop ini apakah yang di belakang terlihat? Oke, jadi ketika benda sudah diletakkan di meja preparat dan sudah kita amati, terdapat 2 lensa. Yang pertama lensa objektif yang dekat dengan benda objek, dan lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Jadi ini di sini benda itu terletak di titik fokus mikroskop, jadi tidak boleh terlalu jauh dari lensa objektif dan tidak boleh terlalu dekat dengan lensa objektif. Nah, sedangkan bayangan yang ditampilkan pada lensa objektif itu terletak di ruang ketiga, yang di sini. Nah, yang berada di tengah-tengah sini. Nah, dari lensa objektif seperti yang Ibu katakan tadi, lensa objektif itu adalah lensa yang bekerja pertama kali membentuk bayangan, sehingga saat bayangannya berada di tengah-tengah, maka diteruskan ke lensa okuler. Dari lensa objektif sudah diperbesar, namun ketika sampai ke lensa okuler itu diperbesar lagi. Jadi 2 kali perbesaran. Nah, bayangan yang dibentuk itu adalah lensa objektif, adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan pada lensa okuler, di sini lensa okuler ketika mata pengamat mengamati, bayangannya berada di sini, di ujung. Maka bayangannya itu berupa maya, tegak, dan diperbesar. Jadi setelah hasil akhir dari yang kita lihat, mikroskop, itu berupa di sini, bayangannya di garis ini, itu merupakan maya, terbalik, dan diperbesar. Ibu akan menampilkan yang tadi. Nih, seperti Ibu katakan tadi, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler dengan berbagai macam perbesaran. Ini bisa dilihat. Ini Ibu menggunakan
perbesaran 4 kali. Nah, ketika kita geser, sudah terlihat dari struktur dari objek yang kita amati. Sedangkan kita atur di sini bayangannya dan semakin jelas. Bisa dilihat ketika Ibu menggeser yang di sini, meja preparatnya naik turun. Coba kita lihat ketika meja preparatnya terlalu jauh, maka hasilnya akan buram, tidak terlihat. Sedangkan pada saat meja preparatnya kita dekatkan dengan lensa objektif paling dekat, maka hasilnya tetap buram. Maka itulah meja preparat atau objektif harus berada di tengah-tengah, berada di titik fokus mikroskop, sehingga hasil yang kita amati akan terlihat dengan jelas. Nih, ini sebenarnya kita bisa menggunakan perbesaran dengan 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Namun karena kehalang dengan jaringan, maka Ibu tampilkan yang 4 kali terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk anak-anak bisa melihat sendiri di rumah dengan link berikut ini, nanti Ibu kirimkan di grup WA. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada kalian untuk menarik kesimpulan dari yang Ibu ajarkan. Oke, dari pembelajaran hari ini kesimpulannya itu mikroskop adalah alat bantu untuk melihat atau mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Terus mikroskop itu ada beberapa jenis, mikroskop cahaya, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop itu bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, terima kasih Bina Fadila. Tolong beri tepuk tangan dong. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk link berikut ini, link dari simulasi akan Ibu kirimkan ke WA Group. Mungkin sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.